Iya santuy. Iya santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A sesi etika pada praktikum mikrobiologi, yaitu praktikum mikroskopi. Pertama-tama perkenalkan saya sendiri, Muhammad Akbar Menin Putra, NPM 19031010206, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Innova Konita Firdaus, NPM 1903110205. Kami dari grup A sesi etika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang pertama yaitu penjelasan mengenai definisi mikroskopi. Mikroskop ini berasal dari kata mikros yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Sehingga mikroskop dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Alat mikroskop dapat membantu dalam mengamati dan mempelajari karakteristik mikroorganisme. Selanjutnya ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Ini ada 4 macam. Yang pertama ada medan terang, daerah yang diamati terang sehingga objek gelap. Yang kedua medan gelap, objek yang diamati terang sehingga latar belakang gelap. Lalu yang ketiga fluoresensi, spesimen diwarnai dengan zat warna fluoform. Zat warna ini menyerap energi gelombang cahaya pendek tak kasat mata. Yang keempat, kontras fase, kemungkinan kontras yang lebih besar antara substansi dengan berbagai ketebalan atau berbagai indeks bias. Dan untuk yang mikroskop stereo, ini macam yang kedua. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Lalu yang ketiga, ada mikroskop elektron. Mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Mikroskop elektron mempunyai 2 tipe mikroskop, yaitu yang pertama ada SEM, yang artinya mikroskop elektron scanning, dan mikroskop elektron transmisi, yaitu TEM. SEM sendiri ini digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel dan objek yang diamati secara 3 dimensi. Dan untuk TEM digunakan untuk mengamati struktur internal sel. Pada mikroskop TEM, elektron mampu menembus spesimen. Dan untuk yang pada laboratorium termasuk mikroskop cahaya medan terang. Selanjutnya akan dilanjutkan partner saya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari mikroskop. Prinsip kerja mikroskop cahaya yaitu lampu dibiaskan oleh lensa kondensor dan sinar mengenai spesimen, kemudian diteruskan oleh lensa objektif. Sinar yang diteruskan ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Lalu apa aja yang harus diperhatikan untuk menggunakan mikroskop itu sendiri? Yang pertama yaitu pastikan penempatan pada mikroskop itu meja datar, kokoh untuk mikroskopnya dan stabil sehingga tidak terjadi jatuh atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tempatkan mikroskop pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan tidak lembab dan tidak terlalu panas. Lalu yang ketiga, matikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak listrik. Yang keempat, tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu berlebih. Yang kelima, selalu bersihkan mikroskop setelah Anda menggunakan untuk
menghindari noda ataupun jamur. Yang keenam, gunakan mikroskop secara bijak. Lakukan pengamatan objek dengan cara yang hati-hati sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, pastikan mencopot seluruh bagian mikroskop jika ingin dibawa dalam jarak yang cukup jauh untuk menghindari kerusakan pada komponen. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian pada mikroskop. Yang pertama, berikut itu gambar dari bagian-bagian mikroskop. Pada bagian atas itu ada A, yaitu lensa okuler, ada B, yaitu tabung mikroskop, C, yaitu revolver, dan D itu lensa objektif berbesaran lemah, E, lensa objektif berbesaran kuat, dan F, meja mikroskop, G, itu klip, H, kaki mikroskop, I, cermin, J, diafragma, K, lengan mikroskop atau pegangan, L, pemutar halus, dan M, pemutar kasar. Lalu, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi? Yang pertama, intensitas cahaya. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya bayangan pada mikroskop, hingga akan mengganggu penglihatan pada saat menggunakan mikroskop. Yang kedua yaitu pencahayaan. Pencahayaan yang tepat dapat membantu cahaya memasuki daya tembus paling besar. Yang ketiga ada filter. Filter memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Filter digunakan untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna sesuai filter. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi dari mikroskop. Pengaplikasian pada mikroskop, salah satunya yaitu aplikasi dalam membantu sains untuk mencapai perluasan baru, terutama pada biologi. Dengan menggunakan mikroskop, para peneliti dapat membuktikan dimensi baru kehidupan seperti mikroorganisme studi sel, dan mendalami bagian kecil dari jamur, tumbuhan, dan hewan. Aplikasi mikroskop dapat digunakan untuk menentukan mutu suatu produk, yaitu dengan cara pemeriksaan struktur mikrologam dan pemeriksaan permukaan patahan atau fraktografi untuk menentukan penyebab terjadinya kerusakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editor Jedak Jeduk, tunjukkan skillmu. Pumping though you